A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dan Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat ke-30 sampai ke-32. Selanjutnya setelah saya baca, mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa hukum-hukumnya. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa'asbaha minal khasirin. Fa'aba'asallahu gharaban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhi. Qala ya wailata a'ajjaztu an akuna misla hadza ghurabi fa'uwari saw'ata akhi. Fa'asbaha minan nadimin. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'athum rasuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini mungkin kita lanjut saja kepada hukum bacaannya. Yang pertama yaitu akhihi, karena di situ ada matobi. Kenapa? Karena sebab kasroh diikuti oleh tasukun. Kemudian yang kedua khosyirin. Di situ hukum bacaannya yaitu matobi, karena fathah diikuti oleh huruf alif. Yang kedua hukum bacaannya di sini yaitu mad arid disukun, sebab ada mad tobi bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Kemudian kita lanjut kepada ayat 31. Faba'asallahu. Di sini pada Allahu, faba'asallahu terdapat hukum bacaan lam tafkim, sebab lafaz Allahu didahului harakat fathah. Yang kedua, pada gharaban terdapat hukum bacaan mad tabi'i, sebab fathah diikuti oleh huruf alif. Yang ketiga, pada gharabu yabhasun, gharabu yabhatun terdapat hukum bacaan idgham bigunnah, sebab nun sukun bertemu huruf ya. Dan yang keempat yaitu arudi, fil arudi terdapat hukum bacaan al-qamariyah, sebab huruf lam bertemu huruf alif. Yang kelima yaitu layuriyah, terdapat hukum bacaan silah qasirah, sebab ha domir bertemu selain huruf hamzah. Yang keenam, pada bacaan yuwari terdapat dua hukum bacaan mad tobi. Pertama sebab fathah diikuti alif, dan kedua sebab kasrah diikuti ya.
ya sukun maksudnya. Kemudian ke-7 pada kalimat akhihi terdapat hukum bacaan mad arid li sukun sebab mad tabi'i bertemu huruf waqaf, huruf hidup dan bacaan waqaf. Dan yang ke-8 pada qala terdapat hukum bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Yang ke-9 pada ya terdapat hukum bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti oleh huruf alif. Yang ke-10 pada wailata ajjaztu terdapat hukum mad silah tawilah sebab hadomir bertemu huruf hamzah. Yang ke-11 pada an akuna terdapat hukum bacaan izhar sebab nun sukun bertemu huruf alif dan hukum bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti waw sukun. Yang ke-12 pada hadza terdapat dua hukum bacaan mad tabi'i sebab hatta diikuti huruf alif. Yang ke-13 pada al-gharabi terdapat hukum bacaan al-qamariyah sebab lam bertemu huruf gha. Fan hukum bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Yang ke-14 fa'awwari terdapat hukum bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Yang ke-15 pada akhi terdapat hukum bacaan mad tabi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Yang ke-16 pada minan nadimin terdapat hukum bacaan asyamsiyah sebab lam bertemu dengan huruf nun dan bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti huruf alif. Kemudian yang ke-17 pada kalimat an-nadimin terdapat hukum bacaan mad arid disukun sebab mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Selanjutnya kita beralih kepada ayat 32. Yang pertama min ajli dzalika. Pada kalimat min di sini terdapat huruf bacaan izhar halki karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu huruf alif. Cara membacanya jelas di mulut. Kemudian ada qalqalah di sini pada kalimat li qalqalah sugro karena huruf jim mati sukun di tengah kalimat. Cara membaca harus bergerak dan seperti membalik huruf jim. Kemudian yang ketiga katabna. Pada kalimat katabna ada di situ qalqalah sugro karena huruf ba mati sukun di tengah kalimat. Cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf. Kemudian yang keempat bani hukum bacaannya itu mad jaiz karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Cara membacanya panjang seperti mad tabi'i 2 harakat atau 4 harakat. Kemudian yang kelima isra yaitu hukum bacaannya yaitu mad wajib karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya panjang yaitu 5 harakat. Yang keenam yaitu annahu hukum bacaannya yaitu gunnah musyaddah karena ada huruf nun yang bertasyid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Kemudian yang ketujuh annahu man. Di sini hukum bacaannya mad silah qasirah
karena sebelum hak dhamir ada huruf hidup berharakat, cara membacanya panjang, dua harakat seperti mad tabi'i. Kemudian yang ke-8, man qatalah, hukum bacanya di sini ikhfa hakiki karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf qaf. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf qaf. Yang ke-9 yaitu nafsam bi ghairi, hukum bacanya itu iklab karena ada tanda baca waqaf bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Kemudian yang ke-11 nafsin, hukum bacaan di sini yaitu izhar halki karena ada tanda fathah tain bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya adalah jelas di mulut. Kemudian yang ke-12 au, hukum bacaannya yaitu mad lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf waw mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Yang ke-13 fasadifin, hukum bacanya yaitu ikhfa hakiki karena ada tanda baca fathah tain bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf fa. Kemudian yang ke-14 fil ardi, di sini hukum bacanya yaitu al-qamariyah. Di sini huruf al-qamariyah karena ada huruf lam bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya harus terang dan jelas. Kemudian yang ke-15 faka annama, hukum bacaannya di sini gunnah musyaddah karena ada huruf nun bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Kemudian mungkin saya kira itu saja tentang hukum bacaan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.